Shalom, adik-adik remaja sekalian, berjumpa kembali dalam persekutuan remaja online di gereja kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar. Adik-adik, kita bersyukur ya, kita Tuhan izinkan, Tuhan beri kesempatan memasuki tahun yang baru. Hari ini Minggu tanggal 3 Januari 2021 ya, kita sudah masuk tahun 2021 dan ini minggu pertama. Kita sangat bersyukur Tuhan mengizinkan kita melewati tahun 2020 dengan kondisi yang penuh pergumulan berat karena kita menghadapi pandemi COVID-19 sampai hari ini belum selesai. Kita bersyukur Tuhan memimpin menyertai, Tuhan memberi kekuatan sehingga kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan walaupun harus secara online seperti sekarang ini. Baiklah adik-adik, hari ini kita kembali akan memuji Tuhan, belajar firman Tuhan. Mari saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa. Bapa dalam sorga, kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau menyertai memimpin kami telah melewati akan tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Bapa dalam sorga, bersyukur untuk kesempatan ini kami kembali akan beribadah bersama secara online. Tuhan berkatilah kami tatkala kami memuji, Kau boleh berkenan kiranya atas puji-pujian kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, Engkau yang pimpin dan tuntun kami, beri pemahaman kepada kami untuk mengerti maksud-Mu, kehendak-Mu bagi kami. Bapa, terima kasih pimpin sertai kebaktian online ini atau persekutuan online ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, saya mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dengan lagu berjudul Menyenangkan-Mu. Biarlah ini menjadi tekad kita untuk menyenangkan hati Tuhan, hidup lebih menyenangkan hati Tuhan. Kita mengambil waktu di awal tahun ini, di minggu pertama tahun 2021 ini. Mari kita mengambil tekad ini untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Lagu Menyenangkan-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Baiklah, adik, demikian lagu yang kita pujikan, menyenangkan hati Tuhan, atau Ku Mau Menyenangkan-Mu. Baiklah, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah mengasihi kami. Engkau memberikan firman-Mu bagi kami Tuhan, untuk kami boleh renungkan, kami boleh baca, kami belajar, kami renungkan,
dan kami taati dalam kehidupan kami, supaya kami bisa semakin serupa dengan putra-Mu Yesus Kristus, dan hidup kami makin menyenangkan hati-Mu. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Kejadian pasal 1 ayat 27. Kejadian pasal 1 ayat 27, firman Tuhan tertulis demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baik, adik-adik, hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar dari tokoh manusia pertama di dunia. Siapakah dia? Adik-adik pasti tahu kan? Siapa manusia pertama di dunia? Yaitu Adam. Ya, kita mau belajar nih, tokoh Adam. Siapakah Adam? Adik-adik, Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Nama Adam berarti manusia. Sekali lagi, Adam berarti manusia. Tuhan Allah membentuk Adam dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Adamlah cikal bakal umat manusia di dunia ini, adik-adik. Adam, menurut Dr. Heath, Adam adalah supra bangsa, karena semua suku bangsa adalah keturunan dari satu orang ini. Nah, seorang penyair pujangga Jawa bernama Ronggo Warsito dalam bukunya Para Mayoga menghubungkan sejarah manusia Jawa langsung dengan Adam, yakni Sang Hyang Adhama. Tapi Kejadian 1 dan ayat 2 itu memberitahu kita, adik-adik, bahwa Tuhan Allah lah yang menciptakan dan memberikan kehidupan kepada manusia. Nah, kita melihat lingkungan tempat tinggal Adam. Ketika Adam selesai diciptakan, Allah menempatkan dia di sebuah taman di sebelah timur Eden. Ini adalah sebuah taman yang real di muka bumi. Jadi bukan sekedar simbol. Adik-adik, arti Eden itu adalah kesukaan, kegirangan. Tempat ini tidak diketahui lagi letak persisnya. Mengapa, adik-adik? Karena khususnya air bah yang hebat di zaman Nuh telah merubah letak dan geografis taman tersebut. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa Taman Eden itu ada di negara Armenia, adik-adik. Ya. Nah, kita melihat bahwa Tuhan menciptakan 6 hari penciptaan, ya. Hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya, diciptakan dan jadilah terang, dikatakan, ya. Lalu yang kedua, hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala. Kemudian hari ketiga daratan dipisahkan dengan lautan, tumbuh-tumbuhan diciptakan. Hari keempat matahari, bulan dan bintang diciptakan. Hari kelima binatang di lautan dan burung di udara. Hari keenam binatang di bumi, ternak dan binatang melata, dan manusia pertama diciptakan, yaitu Adam dan Hawa. Adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa memang telah terjadi suatu adaptasi terhadap lingkungan setelah pergeseran bumi dan perpindahan daratan benua. Peristiwa ini disaksikan oleh Pelek. Di dalam Kejadian pasal 10 ayat 25 dikatakan, sebab dalam zaman Pelek bumi terbagi. Jadi adik-adik, dulu daratan di bumi itu adalah satu. Perhatikan ya adik-adik ya. Jadi dulu daratan di bumi ini satu. Dan ini dinamakan teori Pangea, adik-adik. Nah, seperti gambar yang saya tunjukkan di sini, teori Pangea dari Alfred Wegener. Jadi dulu bumi itu daratannya satu, adik-adik. Ya, teori Wegener. Nah, seperti itu. Terpisahnya benua-benua inilah yang juga menyebabkan terjadinya pemisahan jenis binatang dan tumbuhan yang kemudian beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, jadi dulu benua-benua itu sebenarnya dia satu begitu, ya. Kemudian kita tahu sekarang ini kan terpisah oleh lautan, ya, terpisah oleh samudra. Nah, yang pasti adik-adik, semua yang ada sekarang di muka bumi ini bersumber dari jenis yang mula-mula ada di Taman Eden. Nah, keturunan Adam. Kita tahu bahwa kemudian Adam dan Hawa melahirkan Kain dan Habel. Habel kemudian
Kain kemudian membunuh Habel adiknya. Setelah itu Hawa melahirkan lagi seorang anak laki-laki dan diberi nama Set, ayah dari Enos. Dan dikatakan pada saat Enos lahir, orang mulai memanggil nama Tuhan atau Yahweh. Kejadian 4 ayat 26. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, beberapa hal yang bisa kita pelajari soal Adam. 1. Diciptakan segambar dengan Allah. Adam, manusia pertama, tidak berasal dari makhluk hidup yang sudah ada sebelumnya dan juga bukan hasil evolusi dari binatang, tetapi langsung dan diciptakan langsung oleh Allah. Manusia itu diciptakan secara langsung oleh Allah. Ini adalah panduan dogma Gereja Kristen Kalam Kudus, halaman 14. Maka kita tidak menyetujui atau kita tidak dapat setuju apa yang dinyatakan oleh John Stott dalam bukunya Memahami Isi Alkitab, halaman 51. Ya, ini bukunya ya, sudah ada dalam bahasa Indonesia. Kita tidak setuju dengan pandangan ini. Karena dia mengatakan begini. Ya, John Stott mengatakan, penerimaan saya akan kesejarahan Adam dan Hawa tidak bertentangan dengan anggapan saya bahwa beberapa bentuk makhluk mirip manusia, makhluk-makhluk pra-adamik yang telah ada ribuan tahun sebelumnya. Makhluk-makhluk ini mulai berkembang dalam kebudayaan. Mereka membuat lukisan-lukisan dalam gua mereka dan menguburkan mereka yang mati. Bisa terjadi bahwa Allah menciptakan Adam dari salah satu makhluk ini. Perhatikan kalimatnya. Bisa terjadi bahwa Allah menciptakan Adam dari salah satu makhluk ini. Adik-adik ya, teori ini atau pandangan ini kita tentu tidak setuju. Sebelum ada Adam dan Hawa, tidak ada manusia lain, begitu, tidak ada makhluk yang lain, ya. Nah, Adam diciptakan Allah dengan cara membentuknya dari debu dan tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Adik-adik, dalam Kejadian 1:26 dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Istilah gambar dan rupa ini menunjuk kepada pengertian yang sama untuk menekankan keserupaan manusia dengan Allah. Tetapi keserupaan itu tidak dapat diartikan bahwa manusia sama persis dengan Allah. Manusia tetap manusia, Allah tetap Allah. Keserupaan manusia dengan Allah itu mempunyai pengertian bahwa manusia memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang ada pada Allah. Tetapi karakteristik yang dimiliki manusia itu berbeda kualitasnya dengan karakteristik Allah. Nah, adik-adik sekalian, yang kedua, memiliki kemampuan mengelola. Konsep kerja dimulai dari Allah sendiri. Dialah yang mengawali pekerjaan di bumi ini. Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Allah memberi teladan dalam hal bekerja. Dia menciptakan manusia dan memerintahkan manusia untuk mengusahakan memelihara Taman Eden itu. Ya, Kejadian 2 ayat 15. Dan Adam juga bekerja untuk memberi nama kepada segala hewan yang ada. Yang ketiga, Adam dan Hawa berdosa kepada Tuhan Allah. Adam melanggar perintah Allah. Dia tidak taat kepada Allah. Adam mati secara rohani dan disusul dengan kematian jasmani. Tentang dosa asal ya. Jadi pandangan Agustinus tentang kejatuhan Adam dan Hawa itu begini. Dia mengatakan ya, sebelum peristiwa kejatuhan itu, Adam dan Hawa menikmati hak-hak istimewa yang mungkin tidak dialami manusia sekarang ini. Selain memiliki pengetahuan yang mendalam dan dipercayakan menguasai alam, mereka mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Sungguh disayangkan, semua hak istimewa ini hilang akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa. Manusia berdosa itu kini hanya cinta akan dirinya sendiri, bukan cinta akan Allah lagi. Ya. Nah, tentang dosa asal ini, istilah dosa asal atau yang disebut dengan dosa warisan berhubungan dengan dosa ketidaktaatan Adam dalam memakan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan efek dari dosa asal ini kemudian menjangkiti juga terhadap semua manusia yang dilahirkan oleh Adam Hawa. Ya, ini dari
sarapanpagi.org. Karena dosa Adam, maka setiap manusia turunannya mempunyai tabiat dosa atau natur dosa, karena dia adalah bapa dari segenap umat manusia. Jadi dalam Roma pasal 5 ayat 19 dikatakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Dan 2 Tawarik pasal 6 ayat 36, apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri yang jauh atau yang dekat. 2 Tawarik 6 ayat 36 berbicara mengenai dosa asal dari dosa Adam Hawa, sehingga tidak ada manusia yang tidak terjamah oleh dosa, bahkan seorang nabi sekalipun. Pengakuan iman Westminster pasal 6 ayat 3 berbunyi demikian. Karena mereka dalam kurung Adam dan Hawa adalah nenek moyang dari seluruh umat manusia, maka kesalahan dari dosa ini diberlakukan, dan kematian yang sama di dalam dosa dan natur yang rusak diturunkan kepada semua keturunan mereka melalui cara regenerasi yang lazim. Ini buku Pengakuan Iman Westminster dan Dogma GKKK. Tulisannya begini di dalam Dogma GKKK, Gereja Kristen Kalam Kudus ya. Alkitab menjelaskan bahwa dosa yang diperbuat oleh Adam diperhitungkan kepada seluruh keturunannya. Roma pasal 5 ayat 12. Hal ini disebabkan oleh karena Adam memiliki kedudukan sebagai kepala dari keturunannya. Pertama, Adam adalah kepala umat manusia secara jasmaniah atau lahiriah, nenek moyang dari seluruh umat manusia keturunannya. Kejadian 1 ayat 7 sampai 28. Kedua, Adam adalah kepala perjanjian yang mewakili keturunannya di hadapan Allah dalam perjanjian yang dilakukan Allah. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Berdasarkan hubungan Adam dengan keturunannya yang bersifat jasmaniah, Allah membangun hubungan perjanjian yang bersifat rohani. Ya, adik-adik, dalam hubungan perjanjian ini Adam menjadi kepala yang mewakili seluruh keturunannya. Itulah sebabnya ketika Adam berbuat dosa, maka dosanya itu diperhitungkan secara langsung kepada seluruh keturunannya. Pengajaran ini yang kita kenal dengan dosa asal. Jadi, tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa, karena seluruh umat manusia telah berbuat dosa di dalam Adam yang menjadi wakilnya di hadapan Allah. Buku Panduan Dogmatika GKKK Jakarta Sinode GKKK halaman 18. Dan sebagai penutup, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, sejak peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, kejahatan mulai menguasai manusia sehingga manusia menjadi alat iblis untuk memberontak terhadap Allah. Manusia lebih suka melakukan kejahatan daripada taat kepada Allah. Semua bentuk pemberontakan manusia itu merupakan akibat penyimpangan dari wewenang yang semula oleh Adam yang pertama. Tetapi melalui Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus, pemulihan ilahi itu datang. Yesus membawa pemulihan yang sejati kepada manusia melalui karya penebusannya. Dan melalui jalan salib itulah Yesus dalam kurung Adam yang kedua membawa manusia kembali kepada hubungan yang harmonis dengan Allah, Sang Penciptanya. Demikian yang tulis dari buku Dari Taman Eden Sampai ke Bait Allah, halaman 27-28. Baiklah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, kita sudah belajar tentang tokoh Adam ini. Kita belajar bahwa Allah adalah pencipta yang menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, kita belajar bahwa Adam dan Hawa adalah manusia pertama di muka bumi. Kita belajar juga bahwa mereka telah berdosa, Adam telah berdosa di hadapan Allah. Dan kita keturunannya, semuanya manusia di hadapan Tuhan berdosa. Tidak ada yang benar. Oleh sebab itu, manusia harus kembali kepada Allah. Harus kembali kepada Allah melalui putranya, Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib, yang menggantikan manusia yang berdosa, dan dia menyediakan jalan keselamatan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak binasa, dia tidak akan dihukum di dalam kekekalan neraka, kebinasaan kekal, tetapi dia akan diselamatkan bersama dengan Allah
di dalam kebahagiaan yang kekal di surga. Demikian firman Tuhan. Kiranya adik-adik boleh belajar kebenaran ini dan senantiasa ingat akan kebenaran ini dan percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, beriman teguh, setia sampai kepada akhir. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Teguhkanlah ini, meteraikanlah ini di hati adik-adik remaja di gereja kami Tuhan. Kuatkan mereka juga kepada siapapun yang mendengarkan renungan tentang Adam, manusia yang pertama ini. Mereka ya Tuhan boleh mengambil satu sikap untuk sadar bahwa kami manusia adalah orang berdosa, bahwa kami harus kembali kepada Allah, bertobat yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk adik-adik remaja ini, biar Tuhan teguhkan, kuatkan iman mereka, setia mereka sampai akhir nanti. Tuhan terima kasih, Tuhan dengarkan doa kami. Kami ucap syukur ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah adik-adik, dalam kesempatan persekutuan ini juga kami tetap mengingatkan kita memberikan persembahan kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan melalui Gereja Kristen Kalam Kudus Pematang Siantar, dan adik-adik bisa melakukan transfer melalui rekening bank ataupun melalui QRIS yang kami tampilkan di video ini. Adik-adik, sekian persekutuan remaja sampai di sini. Kita akan bertemu kembali dalam persekutuan remaja minggu berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Amin.